Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 1 yang berjudul Pengantar Akuntansi Keperilakuan. Yang beranggotakan 1. Novananda Putri, yang kedua Novena Bila Clarissa, yang ketiga Nur Laila Fajriyati, yang keempat Muhammad Nurholis, dan yang kelima Eni Susanti. Yang pertama akan dijelaskan oleh Novananda Putri. Silakan. Yang pertama yaitu ada dimensi akuntansi keperilakuan. Kewajaran akuntansi sebaiknya masukkan dimensi keperilakuan dari berbagai pihak yang terkait dengan informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Dimensi akuntansi keperilakuan terdiri dari dua bentuk, yaitu ada lingkup akuntansi keperilakuan. Yang kedua yaitu ada aplikasi dari akuntansi keperilakuan. Lingkup akuntansi keperilakuan itu sendiri yaitu ada baik peran akuntansi tradisional yang mencakup pengumpulan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi keuangan. Dengan demikian, dimensi akuntansi berkaitan dengan perilaku manusia sekaligus juga dengan desain, konstruksi, serta penggunaan suatu sistem informasi akuntansi yang efisien. Dengan mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi keperilakuan mencerminkan dimensi sosial dan sosial budaya manusia dalam suatu organisasi. Secara umum, lingkup dari akuntansi keperilakuan dapat dibagi menjadi 3 bidang besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Yang kedua yaitu ada pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Yang ketiga yaitu ada metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Yang kedua yaitu ada aplikasi dari akuntansi keperilakuan. Tugas akuntan keperilakuan dalam situasi ini adalah menyelidiki bagaimana perilaku orang saat ini dan bagaimana mereka memandang pekerjaan, perusahaan, dan rekan-rekan kerja mereka. Selanjutnya, informasi keperilakuan tersebut dapat digunakan untuk membuat penilaian mereka sendiri tentang bagaimana kemungkinan orang akan berperilaku di masa mendatang dan bagaimana pola perilaku ini akan mempengaruhi potensi relatif laba di masa mendatang. Untuk tujuan internal, akuntan keperilakuan tidak hanya menyediakan informasi mengenai sikap karyawan kepada manajemen, melainkan juga alasan-alasan mereka bersikap demikian dan rekomendasi untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Novena Bila Clarissa. Yang kedua, akuntansi keperilakuan. Perluasan logis dari peran akuntansi tradisional. Pengambilan keputusan dengan menggunakan laporan akuntansi dapat menjadi lebih baik jika laporan tersebut banyak mengandung informasi yang relevan. Akuntan mengakui adanya fakta ini melalui prinsip akuntansi yang dikenalkan dengan pengungkapan penuh atau full disclosure. Prinsip ini mengharuskan dicantumkannya penjelasan yang tidak hanya berfungsi sebagai pengganti dan penambah informasi yang mendukung laporan data keuangan perusahaan, namun juga sebagai laporan yang menjelaskan kritik terhadap kejadian-kejadian non-keuangan. Informasi tambahan ini dilaporkan bank dalam suatu kerangka laporan keuangan maupun dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan. Informasi tambahan ini dilaporkan baik dalam suatu kerangka laporan keuangan maupun dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan. Bentuk lanjut dari gambaran ekonomi suatu perusahaan secara logis memerlukan aplikasi dari prinsip pengungkapan penuh. Maka dari itu, diperlukan suatu masukan informasi keperilakuan guna melengkapi data keuangan dan data lain yang dilaporkan. Memang sulit dipahami jika dikatakan bahwa pengambilan keputusan tidak tertarik terhadap informasi tambahan yang relevan, karena menganggap informasi tersebut tidak memiliki nilai tambah. Tekanan dalam bidang bisnis juga memberikan informasi mengenai implikasi dari gejala keperilakuan terhadap keberhasilan perusahaan di masa depan. Namun beberapa ahli membantah pernyataan bahwa informasi pada dimensi perilaku organisasi tidaklah berguna bagi para pengambil keputusan internal maupun eksternal. Tekanan yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan juga didasarkan pada implikasi dari fenomena keperilakuan bagi keberhasilan organisasi di masa depan.
peran akuntan berkualitas akan memperhitungkan gejala keperilakuan dalam melakukan penyelidikan, karena mereka mengetahui data keuangan sangat berarti untuk melengkapi data keuangan. Laila. Selanjutnya yaitu landasan teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan. Yang pertama yaitu ada dari pendekatan normatif ke deskriptif. Pada awal perkembangannya, desain riset dalam bidang akuntansi manajemen masih sangat sederhana, yaitu dengan fokus pada masalah perhitungan harga pokok produk. Seiring dengan perkembangan teknologi produksi, permasalahan riset diperluas dengan diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting, dan masalah harga transfer atau transfer pricing. Meskipun demikian, berbagai riset tersebut masih bersifat normatif karena hanya mengangkat permasalahan mengenai desain pengendalian manajemen dengan berbagai model matematis, seperti arus kas yang didiskonto atau discount cash flow, atau pemrograman linear atau linear programming guna membantu manajer dalam mengambil keputusan ekonomi yang optimal tanpa melibatkan faktor-faktor lain yang memengaruhi efektivitas desain pengendalian manajemen seperti perilaku manusia serta kondisi lingkungan organisasi. Pada masa itu, berbagai faktor tersebut dianggap sebagai kotak hitam yang kurang diperhatikan. Yang kedua yaitu dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Pendekatan ini memiliki banyak kelemahan, maka segera muncul pendekatan lain yang selanjutnya mendapat perhatian besar dalam bidang riset yaitu pendekatan kontingensi. Secara umum, teori ini menyatakan penyusunan dan penggunaan desain sistem pengendalian manajemen bergantung pada karakteristik organisasi dan kondisi lingkungan di mana sistem tersebut akan diterapkan. Teori ini menanggapi klaim dari pendekatan universal yang menyatakan suatu sistem pengendalian bisa diterapkan dalam karakteristik perusahaan dan kondisi lingkungan apapun. Berbagai riset yang menggunakan pendekatan kontingensi dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi berbagai variabel kontingensi yang memengaruhi perancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen. Secara ringkas, berikut berbagai variabel kontingensi yang memengaruhi desain sistem pengendalian manajemen yaitu yang pertama, ketidakpastian, seperti tugas, rutinitas, repetisi, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Yang kedua, teknologi dan saling ketergantungan, seperti proses produksi, produk massal, dan sebagainya. Yang ketiga, industri, perusahaan, dan unit variabel, seperti kendala masuk ke dalam industri, rasio konsentrasi, dan ukuran perusahaan. Yang keempat, strategi kompetitif, seperti penggunaan biaya rendah atau keunikan. Yang kelima, faktor-faktor yang dapat diamati, seperti desentralisasi, sentralisasi, budaya organisasi, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Nurholis. Yang keempat, persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Yang pertama, persamaan ilmu perilakuan mempunyai kaitan dengan penjelas dan prediksi keperilakuan manusia. Akuntansi keperilakuan menghubungkan antara keperilakuan manusia dengan akuntansi. Ilmu keperilakuan merupakan bagian dari sosial, sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Sedangkan perbedaan antara ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan terletak di luar persamaan mereka. Akuntansi adalah sebuah profesi dan menjadi akuntan berarti dilatih untuk berlatih dan bertindak secara profesional. Pelatihan ini berbeda dari pengalaman yang seluruhnya diperoleh dari observasi ketika ingin menjadi ilmuwan. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Emi Susanti. Selanjutnya yaitu pengaruh organisasi terhadap perubahan perilaku. Perubahan sendiri adalah sesuatu yang wajib terjadi terhadap segala sesuatu di bumi ini. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa segala perubahan terjadi dengan proses, tidak ada perubahan tanpa melalui proses. Dalam mengelola perubahan, organisasi membutuhkan waktu, terutama dalam menggabungkan kemampuan sumber daya manusia dengan kondisi organisasi yang baru membutuhkan waktu. Lebih dari itu, proses perubahan itu sendiri membutuhkan waktu karena organisasi merupakan sistem yang kompleks dengan berbagai ketergantungan. Dengan mengadakan perubahan berarti kolaborasi dan kemitraan antar
dari lini profesional, sumber daya manusia, dan semua karyawan. Idealnya, kerjasama ini terjadi selama berlangsungnya semua fase perubahan, dimulai dari pengertian terhadap sifat perubahan organisasi itu sendiri, dan terus berlanjut pada perencanaan, pelaksanaan, penilaian kembali, dan penyesuaian kembali sumber daya manusia. Perubahan juga disebut membuat sesuatu menjadi berbeda. Adapun perubahan terencana merupakan kegiatan perubahan yang disengaja dan berorientasi tujuan. Tujuan perubahan terencana tersebut adalah 1. Perubahan itu mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dan lingkungan. 2. Perubahan itu mengupayakan perubahan perilaku karyawan. Pengaruh organisasi terhadap perubahan perilaku berkaitan dengan pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan suatu kumpulan intervensi perubahan terencana yang dibangun atas nilai-nilai humanitis, demokratis, yang berupaya memperbaiki keefektifan organisasi dan kesejahteraan karyawan. Dan dalam pengaruh organisasi terhadap perilaku, manusia dalam bekerja juga dengan dibatasi oleh organisasi. Perilakunya dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk ukuran dan struktur, gaya kepemimpinan atau filosofi manajemen, otoritas atau hubungan pertanggungjawaban, hubungan status, dan norma-norma kelompok juga turut mempengaruhi perilaku dan fungsi organisasi. Orang dalam organisasi saling bertukar jaringan informasi di dalam kantor maupun di luar kantor. Informasi tersebut mungkin saja akurat, disimpangkan, atau palsu. Berdasarkan informasi yang diterima dan kemudian diproses oleh seseorang, keputusan-keputusan yang diambil, dan sikap yang dibentuk. Misalnya, jaringan informasi karyawan kantor mungkin menyatakan bahwa kerja keras dan kemajuan merupakan jaminan untuk memperoleh pekerjaan dan promosi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.